Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barakah ini. Tidakkah kita berpikir dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semua nikmat Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam nikmat secara gratis. Seandainya kita membayar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu membayarnya. Saking banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan doktor, profesor hingga ahli matematika tidak bisa menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika engkau mengingkari nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Kedua kalinya salawat berserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada sang proklamator dunia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Ketiga kalinya Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Putra Rinjani yang kita hormati, dan penonton yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang terakhir, nabi yang terakhir sebagai penyempurna akhlak dan kitab-kitab sebelumnya. Dan beliau juga menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tahun gajah, di mana saat kelahiran beliau banyak fenomena alam yang terjadi, di antaranya runtuhnya berhala yang berada di Ka'bah, padamnya api kaum Majusi yang telah hidup selama ribuan tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia paling sempurna, paling baik. Jika ada orang yang mengaku dirinya baik, sudahkah dia belajar Al-Quran? Sudahkah dia mengajarkan Al-Quran? Karena dalam hadis mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Apabila kita mengajarkan seseorang yang belum bisa membaca Al-Quran dan kita mengajarkannya sampai bisa, maka kita akan mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus sampai kita akan mati. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita, jika kita membaca satu huruf Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Apalagi kita membaca
2 huruf atau 1 surah, maka bagaimana banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, tidak afdal rasanya kita mempelajari Al-Quran dan tidak diiringi dengan irama atau agol. Dalam hadis mengatakan, Zainul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian yang merdu. Maksud di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyuruh kita belajar Al-Quran dengan tartil dan juga memakai irama. Karena jika tidak memakai irama dalam membaca Al-Quran, kurang enak didengar. Seperti kita contohkan saat orang mengumandangkan azan, jika dia tidak memakai irama atau agol, maka kurang enak didengar. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan itu tidak enak didengar. Coba kita memakai irama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sungguh enak didengar. Apalagi kita membaca Al-Quran dan kita memakai irama, sungguh itu sangatlah baik dan kita akan tertidur mendengarnya. Rasulullah SAW wafat pada tanggal 12 dan pada saat wafatnya beliau, banyak orang yang bersedih dan Nabi tidak memikirkan istrinya, tidak memikirkan anaknya, melainkan Rasulullah SAW memikirkan umatku, umatku dan umatku. Jika ada orang yang meninggal di dunia, maka terputuslah amal pahalanya di dunia. Pesan saya untuk kita semua dan saya pribadi, perbaikilah niat, karena niat adalah keseluruhannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.